Yaks. Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang vektor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrul Daksa dengan NIM akhir 03. Perkenalkan nama saya Debogos Nata Pradjamendra dengan NIM akhir 013. Perkenalkan, nama saya Gede Masa Pratama dengan NIM akhir 023. Baik, selanjutnya untuk materi 1 dan 2, eh, yang menjelaskan itu saya. Kita akan memulai dengan pembahasan mengenai refleksi vektor sebagai salah satu jenis transformasi linear dasar. Soal dan vektor posisi, vektor yang akan kita refleksikan adalah V, yang dimana V itu -1,2. Eh, Selanjutnya, 3 jenis refleksi. Kita akan mencari hasil refleksi vektor ini terhadap 3 sumbu atau garis berbeda, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan garis Y. Dan di mana garis Y itu adalah X. Kemudian matriks refleksi dalam aljabar linear refleksi dapat dilakukan dengan perkalian matriks. Setiap refleksi memiliki matriks standar yang spesifik. Matriks refleksi terhadap sumbu X yaitu AX adalah 1, 0, 0, -1. eh, Aslinya seharusnya baris kedua 0, -1 untuk refleksi sumbu X, tetapi hasil perhitungannya benar, yang dimana WA sama dengan AXV sama dengan 1, 0, 0, -1, kemudian -1, 2, dan hasilnya -1, -2. Kemudian matriks refleksi terhadap sumbu min Y atau AY ini ada -1, 0, dan 0, 1. Kemudian matriks refleksi terhadap itu garis Y itu adalah X, yang dimana AY sama dengan X, matriksnya matriks 0, 1, 1, 0. Nah, setelah dilakukan perkalian matriks, kita mendapatkan hasil transformasi berikut, yang dimana refleksi terhadap sumbu X itu sumbu min X, maksudnya V menjadi -1, -1. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y, yang dimana V menjadi 1,2. Kemudian refleksi terhadap garis Y, X, garis Y atau X itu V menjadi 2,-1. Nah, untuk yang kedua, kita beralih ke poin kedua, yaitu penjelasan sederhana untuk mencari nilai variabel. Eh, yang pertama itu menghilangkan +5 dari ruas kiri dengan mengurangkan 5 dari kedua sisi persamaan, di mana 2x+5 -5 sama yang hasilnya 11 -5, kemudian 2x itu menjadi 6. Untuk yang kedua, langkah kedua itu mencari variabel atau pembagian. Langkah kedua ini mengisolasi variabel X dengan membagi kedua ruas persamaan dengan 2. Yang dimana 2x/2 dibagi hasilnya menjadi 6/2. Kemudian X itu mendapatkan hasil yaitu 3. Jadi kita telah melihat bagaimana transformasi refleksi bekerja pada sebuah vektor dan bagaimana menyelesaikan persamaan linear sederhana. Apakah eh, tabel 1 dan 2 itu memiliki perbedaan atau persamaan? Untuk selanjutnya, materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 3 dan nomor 4. Nah, pada bagian ini saya menjelaskan operator rotasi, yaitu transformasi linear yang memutar suatu vektor di sekitar titik asal. Rotasi ini berlaku untuk ruang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, di sini ada tabel 5. Tabel 5 ini menunjukkan rotasi pada bidang 2 dimensi. Tabel ini jelaskan bagaimana basis standar berubah ketika diputar. Nah, di sini basis yang standar dipakai yaitu E1 sama dengan 1,0, E2 sama dengan 0,1. Setelah diputar sebesar sudut 0, eh, TE1 sama dengan cos 0, sin 0, lalu TE2 sama dengan
min sin 0, cos 0. Nah, matriks standar rotasi diperoleh dengan menempatkan kedua gambar basis tersebut sebagai kolom. Jadi di sini eh, R0 sama dengan cos 0 dikurang sin 0, min sin 0, sin 0, cos 0. Nah, ini adalah matriks rotasi umum di bidang dua dimensi. Sekarang kita lanjut ke tabel 6. Nah, tabel 6 ini berisi rotasi terhadap tiga sumbu, X, Y, dan Z. Prinsipnya, koordinat yang sejajar dengan sumbu putar akan tetap. Sementara dua koordinat lainnya berubah menurut rotasi di R2. Nah, rotasi terhadap eh, sumbu X itu Rx 0, 1, 0, 0, 0, cos min sin 0, 0 sin 0, cos 0. Rotasi terhadap sumbu Y, Ry 0 sama dengan cos 0, 0, sin 0, 0, 1, 0, min sin 0, 0, cos 0. Rotasi terhadap sumbu Z, yaitu Rz 0 sama dengan cos cos 0, min sin 0, 0, sin 0, cos 0, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini eh, untuk tabel 6, rotasikan vektor 3,-4 sebesar 45 derajat. Nah, kita gunakan R45 derajat ini sama dengan eh, sesuai di contoh ini. Nanti untuk hasil akhirnya dia akan mendapatkan ini. eh, ini 2/2 eh, akar 2/2. Nah, hasilnya itu vektor baru yang arahnya berubah, tapi panjangnya tetap. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan tabel 7 dan 8. Tabel 7 menjelaskan transformasi yang mengubah ukuran vektor tanpa mengubah arah. Transformasi ini dilakukan dengan faktor skala K. Jika K lebih besar daripada 1, itu dilatasi atau membesar. Jika 0 lebih kecil daripada K dan K lebih kecil daripada 1, itu kontraksi atau mengecil. Dan di sini basis standarnya TE1 sama dengan K,0. Lalu T E dalam kurung E2 itu adalah 0, K. Nah, di sini matriks standar itu eh, seperti ini. Dan untuk hasil akhirnya yaitu eh, untuk hasil akhirnya itu adalah eh maaf guys, pada tabel dijelaskan bahwa seluruh komponen vektor dikalikan oleh faktor K. Nah, untuk tabel 8 di sini untuk ruang dimensi 3 konsepnya sama, hanya ada tambahan koordinat Z. Ini. Nah, A sama dengan K00, 0K0, 00K. Nah, untuk soal latihannya, di sini kontraksikan vektor min 1, 2 dengan faktor K sama dengan 1/2. Di sini A-nya sama dengan 1/2, 0, 0, 1/2. Nah, nanti setelah perhitungan hasilnya adalah vektor yang sama arah, tetapi panjangnya berkurang setengah. Untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu tentang operasi operator ekspansi dan kompresi. Jadi berbeda dengan dilatasi yang mana mengubah ukuran objek secara keseluruhan seperti tadi dijelaskan. Operator ini hanya mengubah skala titik skalanya itu hanya pada satu arah sumbu saja. Jadi objeknya itu bisa terlihat memanjang, entah memanjang secara horizontal atau memanjang secara vertikal, atau bisa juga menyempit. Jadi kompresi. Nah, untuk mencari matriks standarnya itu,
jika diekspansi atau dikompresi pada arah sumbu X dengan faktor K, yang dimana yang diskalakan itu hanyalah E1-nya saja yang merepresentasikan sumbu X tersebut. Jadi K dikali E1. Ini dapat hasil vektornya itu kolom 1 K, 0 dan kolom 2-nya itu 0,1. Begitu juga dengan sumbu Y yang diekspansi atau dikompresi tersebut atau dioperasikan atau diskalakan dengan faktor K-nya adalah E2 yang merepresentasikan sumbu Y. Nah, pada contoh soalnya itu saya mengambil contoh soal ini yang dimana diketahui vektor X-nya adalah 4, 2 vektor kolom dan K-nya adalah setengah. Yang ditanyakan adalah hasil kompresi vektor X terhadap sumbu Y. Jadi hasil kompresinya itu dinamakan dengan dinamakan dengan vektor W, vektor barunya. Jadi terlihat itu hanya vektor standar dari hasil kompresi terhadap sumbu Y dengan K-nya sudah diganti menjadi jadi dengan setengah. Ini langsung dikalikan dengan vektor X-nya. Hasilnya adalah 4, 1. Jadi hasil kompresinya adalah 41 dengan vektor W. Jadi untuk nomor 6 tuh lumayan unik juga. Kenapa? Karena operator ini tuh menggeser titik sejajar dengan sumbu koordinat. Tapi besarnya pergeseran itu tergantung seberapa jauh titik tersebut dari sumbu utamanya. Jadi hasilnya nanti itu menjadi bentuk jajar genjang karena dia bergeser. Untuk mencari vektor standarnya itu ketika operasi shear pada arah sumbu X dengan vektor K yang di yang dioperasikan itu adalah vektor E2-nya, yang dimana vektor E2 ini berjarak satu satuan terhadap sumbu X. Jadi dia di X1 dan Y-nya itu sama dengan 0. Nah, maka digeser tuh sejajar di sumbu X sejauh K-nya. Jadi vektor E2-nya itu tuh bergeser ke sejauh K, sejajar dengan X, jadi entah ke kanan atau ke kiri. Begitu juga dengan arah sumbu Y-nya dengan faktor K, E1-nya itu bergeser entah ke atas ataupun ke bawah. Intinya sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk contoh soalnya itu vektor X dengan 1, 3 dan faktornya adalah 2. Yang ditanyakan hasil shear dari vektor X pada sumbu X dengan vektor barunya adalah vektor W. Lalu dioperasikan vektor standarnya adalah 1, 0, 2, 1 dikalikan dengan vektor awal 1, 3. Didapat 7, 2 untuk vektor barunya. Jadi hasil shear adalah 7,3 untuk vektor barunya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok satu. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan materi, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Om Santi 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 Om.